Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bajleb, rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke 1442 Hijriah. Tahun baru Islam, 1 Muharram 1442 Hijriah baru saja kita masuki. Ada sejarah dan hikmah menarik. Kita sudah melakukan proses yang namanya hijrah yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya sekitar 1400 tahun yang lalu. Hijrah itu punya makna berpindah. Dan ketika kita berpindah, harus selalu berpindah ke tempat yang baik. Maka itulah yang disebut dengan hijrah secara positif. Tapi kalau hijrah yang mananya negatif adalah ketika kita berpindah ke tempat yang salah. Nah, ketika sesuatu itu berpindah, maka ada yang namanya perubahan. Sedangkan dalam hukum energi dikatakan tidak ada energi yang hilang. Energi hanya berpindah dan berubah. Sahabat Bajleb, rahimakumullah. Itu sebabnya ketika kita merasa energi kita mandek, mentok, gak nyaman, sulit move on, maka kita harus melakukan proses yang namanya hijrah. Berpindah, berubah. Dari sini kita belajar apa yang terjadi ketika kita berubah. Apa yang terjadi ketika kita berpindah. Apa yang kita rasakan. Sahabat Bajleb, rahimakumullah. Ketika kita berpindah atau berubah, pasti ada sebuah rasa, yaitu tidak nyaman. Kenapa? Karena begitulah manusia. Manusia memang suka berada di zona nyamannya. Maka banyak manusia yang gagal meningkatkan kualitas dirinya karena dia enggan berubah, enggan berpindah menjadi lebih baik. Padahal manusia juga adalah makhluk energi yang harus selalu berpindah dan berubah. Nah, saya Bajleb yang luar biasa. Boleh tangannya seperti ini. Kita lihat potensi diri kita ketika kita berubah. Boleh? Begini? Ya. Ada yang jempol kiri di atas, ada yang jempol kanan di atas. Setiap orang kecenderungannya berbeda. Kalau saya jempol kiri yang di atas, Anda kira-kira jempol apa? Iya, oke, baik. Nah, yang jempol kiri di atas, itu biasanya orangnya lebih sering menggunakan otak kanan. Sedangkan yang jempol kanan di atas, orangnya lebih sering menggunakan otak kiri. Dan yang tidak punya jempol, tetap punya otak ya, jangan sampai salah ya. Artinya apa ya? Ini bersilangan ya, yang jempol kiri di atas berarti otak kanan, yang jempol kanan di atas berarti otak kiri. Ya, sekedar tambahan saja buat Anda, ya sebagian ini insya Allah sudah pada paham ya. Apa bedanya otak kiri sama otak kanan? Orang otak kiri biasanya orang yang lebih teliti, teratur, tertata, rapih apa adanya. Sedangkan orang otak kanan biasanya lebih kreatif, imajinatif, suka menghayal, pikiran liar, acak-acakan. Orang otak kiri biasanya lihat fakta dulu baru percaya. Sedangkan orang otak kanan percaya dulu, faktanya nyusul, nggak apa-apa. Orang otak kiri, kalau masalah cinta, itu biasanya cocok dulu baru cinta. Makanya orang otak kiri kalau udah cocok, terus berpisah, agak lama move on-nya, nunggu yang cocok lagi. Kalau orang otak kanan, cinta dulu, nanti juga cocok. Makanya orang otak kanan, walaupun sudah punya pasangan, perasaan masih banyak yang cocok. Jadi yang bagus otak kiri apa otak kanan? Apa? Oh, otak kiri. Apa? Otak kanan. Oh, yang bagus yang tahu diri. Yang tahu kapan saatnya pakai otak kiri, tahu kapan saatnya pakai otak kanan. Jadi dia bisa berpindah-pindah otaknya. Dia lihat, ini masalah ini perlu diselesaikan pakai otak kiri, masalah yang ini perlu diselesaikan pakai otak kanan. Dia paham, punya kesadaran itu. Nah, harus mau berpindah, berubah. Boleh tangannya begini. Sekarang kalau saya katakan hijrah, maka Anda angkat, Anda kembalikan dalam posisi sebaliknya. Oke, coba ya. 1, 2, 3, hijrah. Oke. Nyaman posisi yang pertama apa yang kedua? Yes. Nyaman posisi yang pertama. Artinya apa? Perubahan menimbulkan perasaan tidak nyaman. Ini baru mengubah posisi jempol yang masih di sini-sini. Hanya di sini, tidak berubah tempat. Jempolnya aja yang berubah. Kita masih berdiri di sini. Bayangkan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, para sahabatnya berpindah hijrah
dari Mekah ke Madinah dengan jarak sekitar 450 km. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, ada yang giliran. Artinya apa? Rasa tidak nyamannya sangat luar biasa. Itu sebabnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW karena ikhlas hijrah, berubah, berpindah. Tidak selalu berada di tempat yang dinyamaninya. Itu sebabnya sahabat jeleb yang luar biasa. Kalau hari ini ada rasa tidak nyaman dalam diri Anda, berarti Anda sedang berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau hari ini Anda maunya nyaman-nyaman saja, Anda tidak akan berubah menjadi lebih baik. Ketika kita berubah, hakikatnya kita sedang hijrah. Dan hijrahnya bukan hijrah kepada yang salah, tapi hijrah kepada yang benar. Itulah perubahan yang disebut dengan taubat. Taubat itu adalah kembali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut yang mengubah nasibnya sendiri. Ayat ini sering dimaknai tentang bagaimana nasib buruk harus berubah menjadi nasib baik. Seolah-olah Allah ngasih sesuatu yang buruk, lalu kita ubah jadi baik. Nah, bukan begitu. Jangan sampai kita memaknai bahwa ayat ini adalah ayat perubahan yang mana Allah ngasih kita keburukan, lalu kita ubah jadi baik. Enggak. Hakikatnya Allah kasih kita kebaikan, Allah kasih kita kenikmatan, tapi kitalah yang mengubahnya jadi buruk. Itu sebabnya ketika kita sudah mengubah jadi buruk, kita harus punya greget untuk hijrah, greget untuk berubah, greget untuk kembali menjadi baik. Kembali itu namanya taubat, kembali ke jalan yang benar, kembali melakukan hal-hal yang benar, kembali melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ayat ini Ar-Ra'd ayat 11 selaras dengan Al-Quran surat Al-Anfal. Ya. Saya akan bacakan surat Al-Anfal ayat 53. Yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari sini kita melihat, ternyata Allah itu sudah kasih nikmat pada suatu kaum, tapi kaum itu yang mengubah nikmat itu menjadi bencana. Kaum itu yang mengubah nikmat itu menjadi musibah. Itu sebabnya bagaimana agar bencana, musibah, wabah, pandemi ini segera sirna dari kehidupan kita. Maka kita harus kembali ke fitrahnya Allah, kembali ke jalannya Allah. Itulah hakikat hijrah yang hari ini perlu kita bangkitkan dalam jiwa kita masing-masing. Hijrah, berubah adalah tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya Kang Zen, mohon maaf lahir dan batin. Salam jeleb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.